Barreskrim Polri telah menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka kasus gangguan ginjal akut dan kedua perusahaan tersebut ialah PT Afi Farma dan CV Samudra Chemical. Penetapan tersangka dilakukan setelah memeriksa 41 orang saksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh jurnalis MGN Glory Nata dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Glory, bagaimana update penetapan tersangka kasus gangguan ginjal akut ini? Ya benar sekali Eva, bahwa sejak tanggal 17 November 2022 kemarin dari pihak Barreskrim Polri ini telah menetapkan ada dua korporasi atau dua perusahaan yang menjadi tersangka dalam kasus gagal ginjal akut, yang mana hal ini diungkap langsung oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya. Dan dua korporasi atau dua perusahaan yang dinamakan adalah PTA atau PT Afi Farma dan juga CVSC atau CV Samudra Chemical ini diduga melakukan tindakan pidana dengan produksi obat dan juga melakukan pengedaran penyediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi persyaratan keamanan. Dan tentu saja penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polri melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 41 orang saksi. Di antaranya ada 31 orang saksi dan juga 10 orang saksi ahli. Dan tentu saja dari pihak kepolisian ini juga telah menyatakan bahwa ternyata PT Afi Farma dalam hal ini modusnya adalah mengandung unsur kesengajaan, yaitu dengan sengaja tidak melakukan pengujian terhadap bahan tambahan obat yang ternyata dalam propilen glikol atau PG ini mengandung etilen glikol atau EG dan juga mengandung dietilen glikol atau DEG. Dan kedua zat tersebut merupakan cemaran dari zat pelarut obat dalam proses pembuatan obat. Dan tentu saja apa saja yang dilakukan oleh PT Afi Farma dalam hal ini adalah hanya menyalin data dari pihak supplier terkait dengan bahan tambahan obat tanpa melakukan quality control atau tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu apakah bahan tambahan obat tersebut sudah memenuhi standar untuk dilakukannya pembuatan obat atau tidak. Kemudian juga PT Afi Farma ternyata mendapatkan bahan tambahan obat tersebut dari CVSC atau CV Samudra Chemical. Dan kemudian dari pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara dan sudah menemukan adanya beberapa barang bukti, diantaranya adalah 42 drum berisi propilen glikol yang ternyata setelah dilakukan uji lab ini mengandung EG etilen glikol dan juga mengandung DEG etilen glikol yang melebihi ambang batas. Untuk itulah dari pihak kepolisian sudah menetapkan adanya dua perusahaan yang menjadi tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Eva. Iya, Glory, barang bukti apa lagi yang ditemukan selain yang Anda sampaikan tadi dan apa rencana pihak kepolisian selanjutnya? Ya Eva, benar sekali bahwa kemarin ini dari pihak kepolisian telah melakukan rilis dari pihak dari sejumlah proses yang sudah dilakukan. Dari pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa barang bukti dari lokasi CV Samudra Chemical. Di antaranya adalah sejumlah obat farmasi yang diproduksi oleh PT Afi Farma, kemudian sejumlah dokumen yang berupa delivery order dan juga purchasing order, dan juga ada hasil uji lab terhadap sampel obat produksi dari PT Afi Farma dan juga tadi yang saya sebutkan ada 42 drum berisi propilen glikol yang diduga mengandung EG dan juga DEG. Dan kemudian untuk itu dari pihak kepolisian menyangkakan PT Afi Farma pasal 198, pasal 98 tentang kesehatan undang-undang perlindungan konsumen dengan ancaman 10 tahun penjara, dan untuk CVSC ini dikenakan pasal kesehatan, perlindungan konsumen dan juga melanggar pasal 55, 56 KUHP dan dengan ancaman penjara adalah 15 tahun penjara dan denda maksimal adalah 2 miliar rupiah. Ke depannya dari pihak kepolisian sendiri masih terus akan mendalami kasus ini dan nantinya akan memeriksa sejumlah saksi apakah nantinya akan ada penetapan tersangka lainnya dari dugaan supplier lain. Kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kemudian dari pihak kepolisian juga berencana akan segera mengisi berkas perkara dan akan menyerahkannya ke jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dipersidangkan. Dan juga Eva dan pemirsa perlu diketahui bahwa menurut data dari pihak Kementerian Kesehatan hingga saat ini untuk data kasus kematian anak akibat gagal ginjal akut ini sudah mencapai sekitar 141 kasus dengan fatality rate-nya mencapai 57,6%. Dan untuk itu kami masih menunggu keterangan resmi dan juga update terkait dengan kasus gagal ginjal akut. Sementara demikian Eva, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Glorinata untuk informasi Anda.